malam para pemirsa masyarakat Buleleng. Selamat malam para pemirsa masyarakat Buleleng, para guru, para orang tua, kemudian para alumni HMI Cabang Singaraja dan adik-adik. Malam hari ini ada suguhan sajian menarik kami. Ini program perdana kami, ngopi ngobrol pintar di tengah Covid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Telah hadir narasumber kami Bapak Haji Lewa Karma selaku Kepala Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik begitu hangat nih Pak Haji. Bagaimana pendidikan hari ini sudah 4 bulan kita melalui pembelajaran jarak jauh daring. Kemudian hari ini para guru sudah mulai masuk ya, tanggal 5 kemarin ya. Betul. Kira-kira selama pemantauan Pak Haji di lapangan, apakah para guru ini sudah mulai masuk, kemudian sudah mulai nggak menerapkan protokol kesehatan di masing-masing sekolah Pak Haji? Silakan Pak Haji. Sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diundang dalam kegiatan ngopi malam ini dalam rangka kami untuk sharing tentang new normal di madrasah demi kesiapan guru dan orang tua. Pertanyaan pertama tadi, alhamdulillah sejauh pemantauan dan hasil fisik kami kemarin dari pihak pendidikan Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di beberapa sampel madrasah, alhamdulillah madrasah kami cukup siap menghadapi new normal yang kemudian di sana ada protokolnya. Ya, kami berikan contoh, kebetulan saya sudah langsung kunjungan untuk supervisi kemarin di 3 min 2, min 3, dan min 1 terakhir hari Sabtu, dan semua protokol itu sudah siap dijalankan dalam rangka untuk persiapan yang normal. Kemudian di beberapa titik madrasah swasta kami juga sudah lakukan kunjungan, termasuk di madrasah lainnya berdasarkan laporan dari para pengawas. Sejauh ini kita siap untuk mengikuti new normal dan protokol pencegahan COVID-19. Nah, kemudian ini Pak Haji, ini beberapa hari ini kan cukup hangat kita 2 minggu hari ini mengenai terjadi polemik lah antara guru dengan orang tua. Guru ingin pembelajaran lebih efektif itu secara kontak langsung, sedangkan orang tua kekhawatiran yang luar biasa ketika anaknya akan masuk. Kira-kira Pak Haji menyingkapi hal kondisi seperti ini, apa kira-kira yang bisa kita berikan kepada orang tua kemudian para guru supaya proses belajar ini kan selama 4 bulan ini kemudian kita masuk akan menjadi lebih efektif karena sudah agak lama Pak Haji. Baik, dari informasi yang kami peroleh, memang kalau secara nasional ya, itu kita mendapatkan data bahwa Ikatan Dokter Anak juga punya data sendiri. Mayoritas orang tua masih galau kalau anaknya di sekolah. Kemudian termasuk juga di KPI, Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan ya, itu juga tampaknya memiliki data di mana orang tua masih sangat resah kalau anaknya untuk masuk sekolah. Beberapa data lain juga hasil riset dan survei. Tapi kami juga di Kabupaten Buleleng sudah mengajak teman-teman madrasah untuk melakukan survei kecil-kecilan melalui Google Form melibatkan sampel orang tua.
Dan justru ini sedikit terbalik dengan beberapa hasil riset yang dilakukan secara nasional. Dan kami jumpai kemarin laporan beberapa madrasah, memang beberapa orang tua justru kepengen anaknya sekolah. Ya, saya telusuri alasannya apa. Ada alasannya. Ya, ada antusias mereka. Walaupun memang kan ini ada yang berbeda ya, dilema antara dia kepengen anaknya sekolah dengan tidak. Ada juga yang memang secara mayoritas di sekolah tertentu pengen anaknya sekolah. Saya telusuri sebabnya, karena mereka sekarang udah mulai cari kerja. Di rumah itu nggak ada yang menemani anak-anaknya. Maka mungkin mereka berpikir kalau mereka masuk belajar di madrasah itu nantinya lebih tenang gitu. Karena kan berpikir masyarakat itu kan jangka pendek, dia bisa kerja, anak aman, begitu kira-kira. Tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan itu. Karena memang pemerintah belum memberikan kewenangan kepada madrasah sekolah untuk membelajarkan anak-anak di sekolah atau madrasah. Ini yang kita tunggu keputusan pemerintah. Karena sejauh ini new normal ini masih sebatas instansi atau kantor pelayanan. Jadi kita nggak berani mengambil sikap sendiri. Tapi kita lakukan pemetaan dengan survei kepada orang tua bagaimana kesiapan mereka. Dan ternyata orang tua ada yang antusias juga, walaupun tidak 100% antusias. Kalau dari sisi guru sendiri Pak Haji, tadi mungkin sudah fasilitas sudah disiapkan, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Kalau dari pengamatan Pak Haji sendiri selama 4 bulan belakangan ini, pembelajaran itu apakah efektif Pak Haji? Ya, namanya kondisi darurat ya. Kondisi darurat ini tentu kita tidak bisa ideal, baik yang sasaran kerja pegawai maupun layanan penuntasan KIKD. Kalau di madrasah itu kan ada ketuntasan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, sejauh pengamatan kami, dan kami juga melakukan beberapa interview dengan teman-teman guru maupun kepala madrasah, memang tidak maksimal. Bahkan daring ini pun tidak bisa menyentuh 100% anak didik. Karena memang ya kondisi di saat yang bersamaan orang tua dirumahkan, sehingga kemudian yang timbul, satu, kebutuhan keluarga meningkat sementara pemasukan tidak ada, sehingga untuk melayani atau untuk mendukung pembelajaran anak di rumah dengan daring, pemberian kuota dan sebagainya juga itu sangat minim dari keluarga dan orang tua, sehingga guru memberikan tugas tidak semua bisa tersampaikan. Tetapi untungnya ada solusi. Di antaranya ada sebagian mereka terpaksa harus kunjung dengan tetap ikuti protokol sebenarnya. Waktu itu sebenarnya belum new normal. Seharusnya kita nggak boleh bergerak kan? Tetapi karena kebutuhan pelayanan, pengen tahu gimana kondisi teman ketika DWA tidak aktif, ternyata memang tidak punya kuota. Ada yang memang tidak punya HP. Dan inisiatif. Ini kan inisiatif teman-teman, walaupun sebenarnya tidak dibolehkan secara aturan, tetapi ini keharusan pelayanan yang membuat teman-teman harus turun. Jadi sesungguhnya kalau guru-guru itu sudah berusaha memberikan pelayanan baik yang secara daring maupun tidak, offline lah atau manual, itu sudah dilakukan. Dan evaluasi itulah yang kita pakai untuk persiapan dan perbaikan di era new normal. Pemirsa Bu Lelen, acara ini bisa diberikan sedikit masukan maupun sedikit komentar dan pertanyaan, sekiranya bisa kami jawab, mungkin bisa dijawab oleh narasumber. Kemudian acara ini akan bisa atau ditonton kembali di channel YouTube kami, Singa Ambara Raja TV. Oke Pak Haji, melihat ini kan sudah memasuk tahun ajaran baru 2020-2021. Apakah pendidikan dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, kemudian aliyah, cara masuk anak sekolah atau pendaftaran seperti apa Pak? Baik. Ini kan sedang proses PPDB, proses penerimaan peserta didikan, baik di jenjang RA sampai dengan aliyah. Kita sejauh ini memberikan sebuah himbauan berdasarkan edaran yang datang dari atas, dari pusat, dari Direktorat Madrasah Bapak SKK, yang mana intinya kita tetap melakukan pelayanan berbasis online.
dan itu sudah dilakukan. Form sudah dikirim secara online, baik yang melalui website, baik yang melalui grup-grup WA, bahkan juga relasi-relasi madrasah ini juga seperti takmir masjid dan komunitas-komunitas lainnya itu juga disampaikan. Tetapi namanya masyarakat ya, yang kemarin saya terima laporan terkini, tetap saja masyarakat datang ke madrasah itu. Ya ini kan bentuk animo, antusias masyarakat. Ya, tadi kita sudah bahas bagaimana keinginan masyarakat anaknya ingin sekolah seperti itu. Nah itu karena takut mereka kalau anaknya tidak diterima daftar di online, apa ya sudah diterima kan begitu. Sehingga kita juga nggak bisa menyalahkan, apalagi kondisi ini normal. Sebagian dari wali siswa itu datang ke madrasah mendaftarkan anak. Sebagian sudah, karena kita minta misal seperti MI kita minta untuk berkomunikasi dengan lulusan RA. Jadi tinggal kepala MI dan kepala RA sekitarnya, sehingga berjenjang. Begitu juga kepala MTS, dia mencari sumber siswa di kepala MI atau SD setempat. Kepala MA juga begitu, mencari sumber siswa di MTS atau SMP terdekat. Itu sekolahnya untuk mereka lebih menjaga jarak atau mengatur protokol yang kita sedang galakkan. Jadi sudah mulai Sudah secara online ya? Sudah mulai. Bahkan saya lihat kemarin ada yang sudah maksimal pendaftaran. Saya minta kopinya Pak Haji ya? Karena ngopi pintar nih. Terima kasih Pak. Ini kopi berkah ya, karena kopi berjamaah. Walaupun yang lain kopinya di rumah masing-masing ya. Alhamdulillah. Oke Pak Haji. Jadi ini pembahasan kami ini mungkin 1 jam ke depan. Ada kiranya berbagai pertanyaan yang muncul, bisa operator kami sudah siap dan akan mungkin disampaikan nanti sama Pak Haji. Kemudian kita siap aja, kita sharing dengan masyarakat, dengan orang tua. Kemudian ini Pak Haji, persiapan new normal ini kan masih masa transisi Pak Haji. Betul. Kemudian para guru hari ini sejauh Pak Haji turun ke lapangan, apakah sudah siapkah mereka dengan pembelajaran nanti seumpama pada pembelajaran secara kontak langsung tapi melalui online, kira-kira seperti apa Pak? Sebenarnya belum dikatakan siap ya secara 100%. Tetapi kami melihat ada kepentingan yang sangat positif dari pemerintah untuk menempatkan pendidikan itu sebagai sebuah pelayanan prioritas. Begitu. Jadi itu salah satu agenda kami ketika melakukan monet ke bawah. Ya. Pada acara monet itu kami memperhatikan kesungguhan dari warga madrasah baik di level pimpinan maupun guru-guru. Nah, pengalaman yang sudah kita lakukan kemarin itu sebagai dasar kita mengevaluasi persiapan kita di era new normal yang sudah transisi. Maka kita di Direktorat KSKK sudah punya namanya kurikulum madrasah yang sudah berdasarkan edaran. Ini sudah ditetapkan oleh Dirjen. Nah, kurikulum madrasah itu oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 2791 tahun 2020. Jadi tepatnya bulan Mei yang lalu. Nah, turunan dari itu kita disuruh menyusun SOP dalam hal pengelolaan pembelajaran. Sehingga nanti tahun pelajaran baru ini setiap madrasah menyusun kurikulumnya. Ya, KTSP ya, mungkin masih ingat KTSP. Jadi dokumen kurikulum setiap madrasah nanti disusun berdasarkan kondisi real madrasahnya dengan 2 opsi. Ini yang kita siapkan. Makanya madrasah kita minta selama liburan ini harus menyikapi dengan persiapan. Bukan tidur nyenyak. Jadi 1 bulan ke depan ini selama mereka kegiatan di rumah, mereka menyiapkan diri untuk mempersiapkan 2 kemungkinan. Opsi pertama, jika memang pemerintah menetapkan pembelajaran daring selama 1 semester ke depan, mereka harus menyiapkan pola itu di kurikulum madrasah masing-masing. Kemudian, jika memang pemerintah menghendaki pembelajaran tatap muka di madrasah, maka guru-guru dan madrasah harus menyiapkan kurikulum juga. Tetapi itu sifatnya darurat. Kenapa? Karena memang tidak bisa seideal kurikulum reguler yang selama ini kita pakai. Karena semua dalam pengawasan dan protokol. Tentunya kan tidak bisa sebebas sudah. Artinya secara draft sudah disiapkan. Ya, mereka sekarang sedang merancang itu.
mau tidak mau, siap tidak siap, mereka harus menyiapkan dan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2020 mendatang. Karena hari pertamanya 13 Juli. Seumpama masuk nih Pak Haji, ada kemungkinan nggak jarak physical distancing itu diterapkan pada sekolah? Kalau Pasti. seumpama itu pasti ya. Pasti, karena ini salah satu syarat ketika nanti pembelajaran tatap muka langsung di madrasah. Jadi physical distancing ini menjadi keharusan. Jarak 1 meter antar satu siswa dengan siswa lainnya, kiri kanan depan belakang. Ini yang harus dipenuhi. Kalau sudah bikin SOP-nya baru kita izinkan. Kalau SOP-nya belum siap, kita nggak izinkan. Jadi harus utuh ya prasyarat soal protap itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini Pak Haji, menjadi dilema hari ini terkait dengan RRU kita, Omnibus Law, kemudian RUU Cipta Karya. Salah satunya masuk itu Cipta Kerja. Ya, Cipta Kerja itu. Salah satunya masuk undang-undang terkait guru. Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Guru Dosen. Pak Haji, ini kan terjadi masih terjadi ketimpangan lah soal pendidikan di Indonesia. Kira-kira nih menurut Pak Haji, ketika ini kan masih pada tahap RUU, sejauh ini di analisanya Pak Haji, kemudian entah diskusi dengan para guru, kalau itu dimaksudkan, apa kira-kira implikasinya Pak Haji? Saya kalau ditanya seperti itu mungkin saya perlu belajar dulu nih tentang RUU. Karena saya masih belum baca. Itu halamannya 500 lebih. Saya belum print. Jadi kalau saya baca itu mungkin print dulu lah, sehingga kita bisa detailkan. Kalau kita serahkan kepada guru, tampaknya juga maaf dengan beban tugas yang berat, tampaknya mereka belum siap untuk membedah dan mengkritisi itu. Justru di sini menjadi pekerjaan satu organisasi profesi guru. Maka kita tantang organisasi profesi guru. Salah satunya PGRI gitu. Ya, PGRI, IGI, Perbunu, FSGI, ada banyak teman-teman yang konsen di sana. Di samping juga sebenarnya yang kita harapkan di sana kan termasuk undang-undang guru dan dosen. Perguruan tinggi ini masih tidur, belum ada yang menyikapi ini secara akademis, baik dalam hal sosialisasi maupun upaya membedah gitu. Perguruan tinggi malah menggarap yang lain. Saya berharap sebenarnya senior kita di perguruan tinggi ini lebih dulu untuk membedah ini. Itu satu. Yang kedua, ini juga berhubungan dengan sistem pendidikan nasional secara komprehensif. Karena nanti di sana akan terintegrasi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang pendidikan tinggi, undang-undang guru dan dosen. Maka semua pihak banyak terlibat. Termasuklah BSNP. BSNP-nya juga harus ikut memberikan pencerahan kepada kita. Kontribusi Iya, nah kalau saya sekarang ditanya bagaimana sikap dan upaya kita dalam menghadapi ini, ya kalau memang itu kemaslahatannya untuk guru dan pendidikan, kita setuju saja. Kalau ada kemaslahatan untuk guru dan pendidikan, ini kan demi kebaikan layanan pendidikan kita di masa yang akan datang, termasuk kemanfaatannya buat guru dan tenaga pendidik maupun tenaga pendidik dan tenaga pendidikan kita yang ada di madrasah maupun sekolah. Tetapi kalau yang saya dengar ini baru dengar ya dari isu-isu dan wacana dari teman-teman aktivis, ini lubang jebakan yang luar biasa bagi para pencari kerja ke depan gitu. Sangat berat begitu tantangannya. Bahkan dalam tanda kutip ada yang mengatakan bahwa kita nanti diperbudak oleh lembaga pemberi kerja gitu kan kalau emang betul itu. Tapi karena saya belum membaca dan saya tidak bisa menafsirkan lebih lanjut, hanya saja harapan kami RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini nanti bisa bermanfaat lebih untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan para guru. Jadi poinnya belum bisa dianalisa ya? Belum masih. Nanti mungkin next time lah. Okay. Nah sekarang kita mungkin fokusnya ke new normal dulu. Pada event pertemuan yang lanjut, berikan kami waktu sekaligus koordinasi dengan teman-teman outprof atau pihak-pihak yang kompeten untuk membedah. Nah, kembali ke pendidikan nih Pak Haji. Untuk orang tua, tadi Pak Haji sudah turun ke lapangan bahwasannya ada animo di sana. Ada antusias untuk
anaknya untuk kembali belajar di sekolah. Apa sih yang perlu langkah atau kesiapan mereka Pak Haji, para orang tua ini, ketika ia ikhlas menitipkan anaknya di sekolah ketika masa pandemi ini, kemudian yang normal itu diberlakukan pendidikan online sekolah. Ya, ini pertanyaan yang memang saya tunggu supaya nanti semua pihak paham bahwa kita akan menghadapi new normal ini gotong royong. Tidak bisa madrasah atau sekolah ikut mengambil kepentingan-kepentingan tanpa ada melibatkan yang lain. Jadi begini, dari pemerintah sebenarnya sedang mempersiapkan semua pihak, orang tua sebagai pelindung anak-anak di rumah, kemudian guru dan madrasah sekolah, termasuk pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalam. Saya bicara tentang bagaimana harusnya orang tua punya tanggung jawab nanti tentang andai kata anak masuk sekolah. Karena protokol itu dimulai dari rumah, bukan protokol itu hanya berjalan di madrasah. Protokol dimulai dari rumah. Contoh, ketika anak nanti mau belajar tatap muka langsung di madrasah, nanti tinggal sampai di madrasahnya itu jangan kemudian diserahkan seperti ibaratnya serahkan bulan atau mati-matian begitu saja. Tapi dari rumah orang tua harus memperhatikan protokol yang sudah secara umum. Contoh, anak-anak harus memakai masker dari rumah, bawa bekal dari rumah. Tidak boleh nanti nanti berbagi bekal, karena ini dikhawatirkan menjadi cara baru penularan. Apalagi berbagi masker ya. Iya, apalagi nanti yang dikhawatirkan oleh orang tua dan guru kan itu tuker-tukeran masker karena masing-masing gambarnya beda. Nah, itu jadi protokolnya harus mulai dari rumah. Jadi orang tua termasuk sistem shift pengantarannya. Siapa yang nganter? Dipastikan yang nganter ini adalah orang yang sehat pula. Kita juga tidak tahu kondisinya. Jadi dari rumah mereka sudah mengikuti protokol. Jadi ya tas yang dilengkapi dengan kelengkapan protokol pendukung, ya, masker, kemudian sanitizer, kemudian bekal makan minum kecukupannya nanti ketika sampai di madrasah. Tidak perlu vitamin juga Pak. Vitamin ya itu kan kebutuhan dapur lah ya, di rumah harus disiapkan. Tapi ketika dia di sekolah semua kebutuhan-kebutuhan teknisnya harus disiapkan termasuk protokol pendukungnya. Jadi begitu nyampe di sekolah atau di madrasah, udah orang tua jangan berlama-lama di sana. Kalau dia memang hendak mengantar, dia juga harus ikut protokol bagaimana anak masuk madrasah. Tapi cukup di pintu madrasah, anak keluar biasanya. Nah, kita sudah siapkan di madrasah. Ya. Protokol dari rumah sudah selesai. Sampai di madrasah, protokol madrasah yang berfungsi. Nah, biasanya kita kalau kemarin kita sudah siapkan SOP di madrasah itu, anak dicek. Kalau pengantar mau masuk, dicek juga dengan termogan. Apakah suhunya lebih dari 37,5. Kalau lebih berarti dia pulangkan, tidak boleh dia masuk. Termasuk juga sebelum kita bahas lebih lanjut, pada zona-zona merah atau yang dianggap terpapar oleh COVID, ini kan berdasarkan data pemerintah, itu tidak boleh masuk, jadi diberikan dispensasi tidak masuk. Ini kalau bicara masuk, ya, ada kata masuk, jadi tidak boleh masuk baik anak-anak maupun guru. Jadi misalkan di satu kampung di sana ada murid, ada guru, tidak perlu ke sekolah atau ke madrasah karena dianggap itu sudah dispensasi. Atau mungkin dia sakit karena mungkin pilek, batuk atau gejala-gejala lain, itu tidak boleh masuk madrasah atau lainnya. Cukup di rumah saja. Ini protokol di rumah yang harus dipahami orang tua. Jangan sampai nanti, saya kepengen belajar, anak saya harus belajar, tapi ketika ada kondisi seperti itu tidak boleh ke madrasah. Dan ini berlaku baik dalam kondisi bagaimanapun nanti selama COVID ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, nyampe di madrasah, pihak sekolah atau madrasah yang bertanggung jawab. Pertama dicek dulu suhunya, begitu cuci tangan, kan begitu. Kemudian tentu masuknya menggunakan masker, ya masker ya. Nah, nanti tidak boleh dibuka. Ini sebenarnya kita maskeran, tapi kalau kayak maskeran kan ngomongnya nggak kedengaran ya terang. Jadi anak-anak pakai masker, langsung duduk di tempatnya. Nah, tetapi ini kalau bicara tentang protokol madrasah, sebelum kegiatan belajar dimulai, mereka sudah mempersiapkan disinfektasi. Jadi semua disemprot dulu titik-titik yang potensi terpapar, misalnya pegangan-pegangan handle, kemudian meja kursi dan sebagainya. Dan itu berlaku kelipatan per jam sekali, setiap 4 jam
disemprot lagi. Makanya nanti juga ketika masuk protokolnya yang berat bagi madrasah. 4 jam sekali mereka disinfektasi dan seterusnya. Nah pulang, anggap sudah selesai nih pulang. Ketika pulang, penjemput juga harus ikuti protokol dan seterusnya. Tidak boleh mampir-mampir lagi, langsung pulang ke rumah. Seperti perjalanan datang ke madrasah, pulang pun langsung tidak boleh mampir. Jangan sampai nanti dia terpaparnya di jalan, terus yang dituduh madrasahnya gitu. Ini yang kita khawatirkan. Makanya perjalanan ini memang perjalanan daerah, tidak boleh mampir. Satu orang yang mengantar itu saja, jadi dipastikan bisa ya di tracking nanti. Betul. Kita khawatir nanti kan ada pemaparan yang sifatnya memang di luar kendali madrasah dan orang tua karena dia mampir ke toko, kadang lewat dan belanja aja. Tiba-tiba dia terpapar sama orang yang bertemu di tempat belanja. Sampai di rumah panas, besoknya kemarin di sekolah ini bisa jadi sekolah menjadi ini panik begitu kan karena ada satu siswa yang tahu-tahu terpapar di jalan. Ini yang dikhawatirkan, makanya protokol dari rumah pun harus bisa. Jadi para orang tua mungkin bisa menjadi sebuah pengetahuan soal bagaimana mempersiapkan diri untuk anaknya bersekolah nantinya. Kalau seumpama sudah sekolah nih Pak Haji, ada nggak kapasitas sekolah itu mungkin bisa ditambah jadinya Pak Haji ya? Umpama nanti penerapan physical distancing mungkin. Ya, jadi simulasi yang kita polakan untuk kegiatan new normal di madrasah andai kata terjadi pembelajaran tatap muka langsung, itu kan kita udah dibatasi bahwa kalau memang mengikuti protokol itu maksimal 20 lah dalam satu tempat itu. Dan ini sebenarnya memang ngeri-ngeri sedap ya. Ini kan area satu tempat ini yang kita maksud, ini yang masih multi definisi, multi tafsir. Sementara ada satu sekolah atau madrasah yang siswanya gemuk sampai 500 dengan areanya 20 ari misalkan. Bisa dibayangkan pengaturannya. Nah, tetapi yang bisa diupayakan oleh madrasah, mereka bisa melakukan shift. Jadi saya satu kelas itu maksimal 20. Kalau memang memungkinkan lebih sedikit lebih bagus. Misalkan 10 atau 15 orang dalam satu ruangan. Sehingga jarak 1 meter kiri kanan depan belakang itu betul-betul terpenuhi. Ini untuk menghindari droplet ya. Penularan lewat droplet. Ya, jarak kita ini kan memungkinkan sebenarnya droplet ya. Nah, anak-anak ya minimal tapi guru sudah mampu menyiapkan SOP itu. Kemudian 4 jam kemudian seperti yang saya katakan tadi itu dia harus melakukan disinfektasi ulang. Itu kalau pembelajaran satu shift misalkan anak belajar 4 jam. Kemudian pulang. Diganti lagi sama shift yang lainnya. Pulang, diganti lagi sama shift yang lainnya, pulang. Ini kemungkinan pertama yang bisa disimulasikan oleh madrasah. Kemungkinan kedua, jika anak-anak ini memang belajar lebih dari 4 jam, maka di shift kedua yang dia ini untuk belajar ya dia tetap harus disinfektasi. Tetapi rasanya memang di kurikulum yang kita rancang nanti tidak dititik beratkan tuntas ahli atau tuntas materi. Kita hanya memberikan materi esensi karena situasinya darurat. Kita nggak bisa berpikir ideal karena memang situasinya darurat. Jadi guru-guru pun kita pahamkan jangan sampai nanti berpikir pemberian penugasan, pemberian materi ajar itu harus tuntas. Tidak. Jadi materi esensi. Jadi materi esensial, materi-materi utama saja yang kita berikan. Pengenalan terhadap konsep-konsep penting saja. Pengembangannya biarlah anak-anak membaca di rumah dengan penugasan. Jadi andai kata pun mereka belajar, tidak semua mata pelajaran harus diajarkan pada jam itu dan hari itu. Jadi guru-guru harus bagi tugas, makanya itulah seperti saya sampaikan tadi. Sekarang saat dalam masa liburan ini menyiapkan itu. Bagaimana RPP rencana persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran mereka dirancang seefektif mungkin dengan tempo atau durasi waktu yang terbatas. Sehingga nanti jangan berpikir anak masuk 4 jam belajar 4 mata pelajaran. 4 jam satu mata pelajaran nggak masalah. Kalau memang yang dianggap oleh madrasah esensinya satu mata yang harus diajar. Jadi inilah yang sebenarnya penerapan Merdeka Belajar juga dong. Kalau Mendikbud sekarang mewacanakan Merdeka Belajar dan ini sedang kita galakkan. Ini salah satu sebenarnya penerapan Merdeka Belajar dalam hal membangun kemandirian anak dan madrasah mengelola kurikulum. Makasih Pak Haji. Jadi supaya tidak terjadi
rasa gerusu lah Pak Haji. Jadi mulai masa transisi ini sudah disiapkan para guru soal itu ya. Oke, insyaallah. Kemudian ini Pak Haji, tadi sudah bicara soal kurikulum, mungkin lebih dipersempit lagi ya, esensinya saja. Lalu kalau melihat ke depan ini Pak Haji, meskipun kurikulum itu dipersempit dan diesensikan, efektif nanti Pak Haji kira-kira Pak Haji? Jelas tidak efektif. Saya berani katakan sangat tidak efektif. Lalu untuk menyiasati hal itu bagi guru apa kira-kira Pak Haji? Ya makanya kan tetap saya kemarin memberikan arahan di beberapa kesempatan ketika saya datang bahwa dua kemungkinan harus tetap dijalankan. Kendati pun pembelajaran langsung dengan sistem shift dan model yang saya katakan tadi, kan anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya secara maksimal. Maka guru-guru harus menyiapkan penugasan-penugasan untuk mereka lanjutkan di rumah. Dengan catatan bukan penugasan yang membebani, penugasan yang realistis, yang memang bisa dikerjakan, dituntaskan anak-anak di rumah. Nah itu upaya kita. Tetapi tetap bahwa kita tidak bisa menuntaskan kurikulum ini 100% dengan rencana-rencana yang serba darurat ini. Jadi sangat tidak efektif. Tetapi ibarat pepatah bilang tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi mau gimana, daripada anak-anak kemudian melayangan ya kan, main layang-layang, pergi cari belut rame-rame gitu kan. Ini yang saya amati kan di rumah-rumah, di perumahan-perumahan itu, di perumahan kami juga begitu. Nah sekarang bagaimana guru mengalihkan fokus anak-anak ketika di rumah tanpa mereka merasa jenuh di rumah atau merasa jenuh mengerjakan. Sangat tidak efektif ya, tetapi ini upaya kita. Oke Pak Haji, terima kasih. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk Bayu. Silakan ada. Ada Pak. Dari para pemirsa. Dibacakan saja. Dari ini ada pertanyaan Bang Haji. Ya. Bagaimana formulasi pendidikan yang sesuai dengan era new normal di sekolah madrasah mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi belajar? Mungkin tadi mungkin kita sampai di perencanaan ya, belum pada tahap pelaksanaan dan evaluasi. Itu mungkin sedikit bisa dijelaskan Pak Haji. Ya baik. Sebenarnya bisa tergambar kok bahwa dengan kondisi darurat ini pembelajaran pun, persiapan pembelajaran kita buat persiapan minimalis. Persiapan minimalis yang tidak seperti halnya guru harus menyiapkan PPT dengan pendekatan metode strategi yang menggunakan model-model yang banyak lah bervariasi. Tapi karena pembelajaran ini waktunya terbatas, nanti kemungkinan pakai shift dan sebagainya, jadi kan siswa tidak mungkin bisa menyerap banyak tentang materi-materi esensi, hanya materi esensi tertentu saja. Nanti pun pada saat pembelajaran itu pun guru tidak diperkenankan memberikan penugasan di madrasah atau pada saat belajar tatap muka. Dia diberikan semacam stimulus di madrasah itu, stimulus bagaimana dia memahami konsep-konsep dasar. Nah kemudian bagaimana kemudian nanti dia bisa lebih lanjut, diberikanlah tugas membaca, catatan kecil untuk kemudian dia lanjutkan di rumah. Nah kemudian pada pertemuan berikutnya itu dievaluasi, atau yang dimungkinkan ada grup anak-anak dengan wali kelas atau dengan guru mata pelajaran. Mereka bisa berinteraksi di grup itu tanpa dibatasi waktu, tetapi pembelajarannya terbatas gitu. Tapi kalau interaksi tidak terbatas. Maksud saya pembelajaran terbatas begini, ada kesalahpahaman kemarin di sebagian guru memberikan tugas dari jam 7, ngajar dari jam 7 di grup WA sampai jam 2. Ini anak-anak mentengin HP kan begitu. Baru kemudian maaf, kuota terbatas, terus kemudian HP ini digunakan bersama-sama satu keluarga. Ada juga yang kemudian tidak punya, gimana itu? Dia mengganti peran mengajarnya gitu di sekolah, di madrasah dengan di online. Sebenarnya bukan itu yang diharapkan. Kita termasuk ke depan ini cukup misalkan guru mau mengajar itu kalau nanti dengan online ya bisa setengah jam.
atau 1 jam untuk memberikan pengantar stimulus, kemudian diberikanlah nanti catatan kecil untuk dikerjakan anak-anak. Itu dalam proses pelaksanaan. Terus penilaian atau evaluasi. Nah, penilaian ini sebenarnya terintegrasi, bisa dilakukan secara terintegrasi dalam proses pembelajaran pada saat nanti tatap muka maupun daring dengan anak dengan gurunya. Nah, adapun kemudian penugasan yang sifatnya membutuhkan misalkan report dari siswa kepada guru, bisa saja ditugaskan menyusun makalah, ditugaskan menyusun laporan kerja ilmiah. Misalkan ya pelajaran-pelajaran saya kan gampang untuk diberikan tugas-tugas melakukan pengamatan dan laporan. Itu bisa saja di momen yang berbeda, dan itu menjadi penilaian dari guru dan siswa. Atau yang kasarnya orang tua berpikir kalau tidak ada UTS, PTS ya, tidak ada UAS, PAT misalkan, atau penilaian akhir semester, itu dianggap tidak ada ujian. Ada sebagian orang tua dan anak beranggapan kalau tidak ada itu tidak ada ujian. Karena sebenarnya penilaian itu terintegrasi, dan kita tidak menafikan sebagian guru kita juga merasa tidak puas kalau tidak memberikan tes. Padahal setiap kegiatan itu berupa penilaian. Hanya saja kita masih belum bisa, sebagian kita belum bisa mengintegrasikan proses dan penilaian. Dan ini untuk kedepannya penilaian itu sangat mungkin itu dilakukan oleh guru mau pada saat proses, terlepas dari proses dia melakukan evaluasi sendiri, bisa saja. Dan ingat, jangan bikin soal banyak-banyak. Misalkan seperti hal biasanya kalau soal semesteran dikasih 30-50 dengan opsi lebih banyak ke portofolio penugasan report lah. Itu proses yang harus kita lalui sehingga nanti wali murid juga tidak terbebani, anak juga enjoy, guru juga ringan. Jadi sama-sama antara guru dengan orang tua dengan anak tidak terbebani ya. Harusnya begitu. Dan ini juga teman-teman guru kalau nonton masih belum juga mengerti, saya 24 jam bisa ulangi diskusi. Di bincang ngobrol malam hari ini sampai mungkin 1 jam lebih. Silahkan ada mungkin komentar di kolom komentar berupa pertanyaan, kemudian masukan. Kami persilahkan kepada para pemirsa yang ada di rumah. Ini ada lagi nih, Kang Haji. Silakan. New normal ini apakah boleh seorang guru mensiasati siswanya untuk tetap berkegiatan, contohnya kegiatan pada kenaikan kelas nih, biasanya selalu ada kegiatan OSIS, kemudian bimbingan, wakil kesiswaan, mungkin bisa nggak ekstrakurikuler lah Pak Haji dilakukan kira-kira untuk menunjang proses belajar itu di masa pandemi. Ini pertanyaan kira-kira pertanyaan guru atau pertanyaan orang tua ya? Ini pertanyaan guru ini. Pertanyaan guru ya. Siap. Ya, jadi bertanya nanti kalau misalkan ada ekstra kegiatan tambahan ya. Lagi-lagi bahwa kita semua tergantung kurikulum yang disusun di madrasah. Jika teman-teman ingin menyelenggarakan program itu di masa darurat era new normal ini, silakan disusun saja SOP-nya. Jadi ini tentu harus koordinasi masing-masing teman-teman guru di madrasah. Jadi dari konsep itulah mereka nanti berhak menjabarkan kegiatannya, kegiatan pembinaan, tapi tetap protokol harus diingat, baik secara langsung maupun daring. Tapi kita memang menghindarkan terjadinya aktivitas yang mengumpulkan banyak orang. Kita hindari sekali itu. Nah, pembelajaran tatap muka ini kan karena keharusan layanan akademik aja sebenarnya. Kalau kegiatan tambahan-tambahan ini sebenarnya kan kita tidak terlalu titik tekankan lah ya. Karena yang kita utamakan sebenarnya layanan akademis, pembelajaran normatif, bukan tambahan ekstra. Tambahan ekstra ini kalau memang bisa diberikan secara daring aja. Karena nanti kan misal kalau buat kegiatan khusus atau kegiatan ekstra, kan itu di luar jadwal belajar pada pagi hari atau kegiatan tatap muka, berarti kan harus ke madrasah. Ini kan jadinya orang tua, si anak maupun guru mempunyai frekuensi dan intensitas lebih tinggi atau lebih banyak.
Ini yang kita khawatirkan. Tetapi kalau memang ada SOP yang disiapkan oleh madrasah, silahkan saja selama memang protokol bisa dilakukan dengan sebaik-baik mungkin. Dan ingat, ini atas kesepakatan di dalam warga madrasah. Susun sendiri protokol dan SOP-nya. Kalau itu ada, jalankan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pertanyaan tadi bisa saja itu bisa dijalankan, tapi tetap batasi kerumunan, kemudian protokol kesehatan diterapkan. Malam hari ini sudah hampir lebih ya dari 30 menit kita bicara Pak Haji. Mungkin Pak Haji lain kesempatan, di lain hari, di lain waktu bisa memberikan penjelasan yang lebih soal ini karena waktu kita terbatas. Oke Pak Haji, mungkin di akhir acara ini ada closing statement Pak Haji. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa, baik jenjang RA, MI, MTS, MA, semuanya kami ucapkan selamat. Mari kita sama-sama mendukung upaya pemerintah dalam rangka mencegah penularan dan pemaparan COVID yang berlebih atau jangan sampai bertambah. Dan tentu harapan kita utamakan keselamatan keluarga kita, khususnya anak-anak kita yang ada di rumah. Sesungguhnya pemerintah membuat edaran, imbauan yang berkenaan dengan pencegahan penularan COVID ini dalam rangka untuk mengamankan kita. Dan adapun kemudian banyak yang meresponnya tidak tanggap, ini bagian dari cara kita masing-masing. Tetapi kami dari Seksi Pendidikan Islam mengimbau, mengharapkan kita semua, mari kita pahami ini adalah kebijakan pemerintah yang harus kita sama-sama patuhi. Karena kalau kita juga tidak patuhi, nanti terjadi sesuatu pada anak-anak kita juga merasakan kerugian. Dan terkait dengan proses pembelajaran secara era normal ke depan ini, orang tua memahami kebijakan pemerintah. Jika kami nanti di madrasah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka langsung, insya Allah kami pasti akan berkampanye sebaik mungkin sesuai dengan kurikulum yang kita siapkan. Jika nanti ternyata pemerintah tetap dengan kebijakannya bahwa pembelajaran itu diikuti dengan layanan daring, maka kami mohon dukungan semaksimal mungkin dari semua pihak wali murid untuk tetap mendukung anak-anak kita, mensupport anak-anak kita belajar di rumah, tetap juga menjaga protokol yang ada. Nah, kemudian bagi teman-teman kami, para guru, kepala madrasah dan RA yang ada di wilayah Buleleng, kami mengharapkan teman-teman semua komunikatif, koordinatif dalam hal menyiapkan SOP dan protokol untuk persiapan era new normal pada tahun pelajaran yang baru ini. Sesuai dengan komitmen kita bahwa madrasah hari ini memang bersiap dan bersegera untuk menyusun kurikulum darurat dalam rangka menyiapkan diri melayani anak didik kita, baik anak didik yang baru masuk maupun anak didik yang dalam proses naik kelas kemarin. Dan tentunya kami berharap semua pihak, guru-guru dan para warga madrasah lainnya tidak boleh ada yang acuh dengan protokol ini. Kita ikuti protokol dengan sebaik mungkin dan kita persiapkan semuanya demi pelayanan yang optimal bagi anak didik kita. Mari kita bersungguh-sungguh, insya Allah dengan kesungguhan maka kita bisa menyiapkan semua dengan baik, dan insya Allah Allah Ta'ala akan selalu mengajar kita dengan kebaikan dan pahala yang senantiasa akan menjadi balasan sebaik-baiknya untuk kita di yaumil akhir nanti. Dan terakhir tentu saya berharap adapun masukan saran dari para pihak, baik itu orang tua, guru dan sebagainya terkait dengan penyelenggaraan layanan nanti daerah new normal ini, kami terbuka sekali. Tentu dengan masukan itu nanti kami akan melakukan upaya-upaya. Jika itu memang belum kami pikirkan, maka itu akan menjadi masukan yang positif. Jika sudah kami pikirkan, nanti akan kami menjadi bahan komplementer untuk setiap kebijakan dan upaya kami. Demikian, dan saya terima kasih kepada kegiatan malam ini ya, kepada pendukung saudara kami Bapak Ciliadi. Dan ini penting karena inilah cara kita, salah satu upaya kita untuk mentransformasi informasi seperti yang kami programkan di era libur ini. Kami di pihak Pendes akan banyak melakukan transformasi madrasah, maksud saya transformasi informasi dan transformasi kebijakan. Terima kasih malam ini kami diundang, dan mudah-mudahan next time kita bisa bertemu lagi di tema yang berbeda atau mungkin mengulas tema yang sama, tetapi kita mungkin pada topik yang lebih spesifik. Dan malam ini saya sekali lagi, ini adalah event pertama untuk tampil di
live Facebook. Nanti bisa kita bertanya jawab, mungkin di bukan live tapi kita tetap saja. Sekali lagi terima kasih kepada semua orang tua, wali murid dan teman-teman madrasah dan juga semua yang mendukung kegiatan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sekali lagi acara ini bisa ditonton kembali di channel YouTube kami Singa Ambara Raya TV. Kita bertemu lagi pada minggu depan dengan topik yang berbeda, ngopi ngobrol pintar di tengah Covid. Selamat malam.